Nah, ukuran iyan tahu pakai apa coba? Hei para wong kafir, nak kowe mendo sangka kekafiran, ukurannya pakai apa? La ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yughfar lahum maqad. Makanya ketika ya Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq beberapa lama arja ayatin fil Quran adalah qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum maqad. Ketika mana kan abet disisa malaikat, lha wong kafir 70 tahun Gusti. Mau celek lu pisan langsung jenengan sepuro, mosok kula imam tahlil boten jenengan sepuro. I'lam annahu la yakunul abdu haizan li hadzal maqami hatta arafa annahu la budda li hadza minas sayri ala maslakin salaka fi ahlu hadza sya'ni. Terus kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat yang otoritas kebenarannya itu absolut, pasti benar bahwa alam raya niki gadah pangeran ingkang asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengamalan niku, pengamalan la ilaha illallah itu harus ditalkin, diajarkan oleh orang yang spesialis ya, orang yang benar-benar mempunyai maslak. Maslak itu cara sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tersemut ketika Mbah Mun sering ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus uniknya di surat Fatihah itu ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu bukan sirotoka jalan jenengan tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya masih ingat betul ketika Mbah Mun ngendikan Allah itu mboten saged ditiru. Wong Allah mboten dahar, mboten ngombe, mboten tidur. Sing saged ditiru niku nggih padha-padha manusa sehingga disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Maka dalam disiplin ilmu sanad itu sampai ada kalimat ekstrim man ta'allama bila syekhin fasehuhu setan. Itu tidak main-main ya. Artinya ketika orang lain menuduh dunia kiai katanya terlalu kayak kerajaan kecil, santri tidak pernah ngeritik, itu keliru. Sebetulnya memang aturan ilmu itu diantaranya untuk ilmu agama itu harus pakai apa? Sanad. Bukti ini apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi untuk mengikuti jalan Allah niku harus mengikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Telah itu artinya finish. Finish itu artinya sudah meninggal. Saya masih ingat betul kalimatnya Mbah Mun, kalau kamu mengikuti orang, kalau ingin kebenarannya permanen ya yang sudah meninggal. Potongan-potongan soleh dadakan ngeten kan enggak meyakinkan. Pas ngaji gayane kok wong soleh, engko mulai kumat meneh. Soleh meneh, kumat meneh itu kan enggak meyakinkan. Istighfar ge nangis, karek nonton dangdut ge nyesal. Terus apa ya? Enggak jelas no? Terus gak kasil maksiat ya nyesal, gak kasil taat ge nyesal. Itu nanti ikut partai wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihah wa akharuna sayyi'ah. Jadi orang-orang zaman akhir itu nyampur aduk antara kebaikan dan keburukan. Kayak sampean sering sholat saf awal itu ya baik, tapi ya ono sombongi. Maksudnya ono sombongi kowe iku sapa wani kok ngarep. Maksudnya itu ya ribet kan. Makanya ada wali jadi wali itu karena kalau sholat itu di belakang. Alasannya aku izin mbek pangeran, sawangane kok ngarep. Jadi ilmu itu macam-macam. Bapak riyen sering dawuh, nek ana wong istiqomah ngimami masjid itu ya apik. Tapi nek keseringan ya perkarane ambisi mau digenti. Jadi istiqomah itu nek keterusan itu ya dadi ambisi. Mulane gak jelas ngimami masjid terus iku istiqomah apa mau digenti. Artinya apa? Hidup ini gak jelas. Justru gak jelas itu bagus karena ketok menusane, napa? Ketok menusane. Bahwa pada akhirnya sing paling dhuwur teng hadhihi dar la ilaha illallah. Nah, saya punya trik, punya cara untuk sampean supaya la ilaha illallahnya itu sah dan meyakinkan. Nah, cara hakim itu sah dan kitab yang sering dibaca Mbah Mun diantaranya untuk kalimat itu kitab Zadul Ma'ad. Iku nak nerangno la ilaha illallah niku luar biasa.
Itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau ngendikan di antara kitab kesukaan beliau selain Ihya itu kitab Zadul apa? Ma'ad. Itu beliau kalau ngendikan bihadihi, maksudnya bihadil kalimah ussisatis samawati wal ardu. Jadi langit bumi dibikin. Jadi beliau mulai berpikir pertama gini, surga dibikin dengan segala kemewahannya itu bagi yang tasdek liman saddaqa bila ilaha illallah wa liman amana bila ilaha illallah. Neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai anak wong dicemplungno ngenteni 70 tahun lagi ceblok. Wah, itu ora kebayang carane gawe. Entakno bego kan itu. Jadi barang nak diceblokno ning neraka iku cebloke tok ngisor ngenteni pinten? 70 tahun. Makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil. Nah, agak untuk syafaat itu kecil. Wong wis ora iso kebayang kan. Itu pun diciptakan untuk yang menolak. Jadi surga dibikin ya lihadil kalimah, neraka dibikin juga lihadil kalimah. Jadi hadil kalimah itu mizan, ini ukuran. Yang nerima masuk surga, yang menolak masuk neraka. Hisab juga gitu, ada hisab itu ya karena kalimat la ilaha illallah. Orang kafir itu nanti tidak dihisab. Nah cara Ibnul Qayyim, adose nggih ngoten. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina rabbihim wa liqaihi fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Ya lucu tuh, mosok Fir'aun dihisab. Kan sekarang neraka kan. Jadi hisab itu nanti itu yang enggak jelas-jelas. Makanya sampean hati-hati itu potensi dihisab. Jadi yang jelas itu udah dihisab. Mosok kanjeng Nabi dihisab kan enggak mungkin. Nabi Ibrahim mosok dihisab. Fir'aun mosok di karena yang jelas surganya enggak dihisab, yang jelas nerakanya juga enggak dihisab. Tapi nak sing pengajian yo teko, dangdutan yo teko lah ini yang ini yang itu. Ya itu hisab itu. Delok biskop yo bayar, mlebu masjid yo bayar. Cuma ada biskop 10.000, nak ning masjid 2.000. Itu ya hisab itu nanti. Jadi orang kafir yang karuan kafirnya itu istilah Quran fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Nah, artinya ada hisab juga tolak ukurnya la ilaha illallah. Terus wabihadil kalimah bu isatir rasul. Karena kalimat ini rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Tapi setelah jadi tahlil terus mau coba ngantuk, terus jumlahnya kakean kan terus akhirnya gak sakral. Akhirnya la ilaha dikomentari suwi temen. Kemudian nak sing mimpin tahlil wong tuwek terkenal suwi lagi tahlil dipimpin mbah niki sing mburi mesti sambat wah suwi ku mesti. Itu kriminal kita, itu kesalahan kita. Kalimat yang harusnya jadi tolok ukur surga neraka itu ukurannya kalimat itu. Kemudian kita nganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa? Problem. Iku aja sampai ya. Makanya kalau suwon sing mimpin tahlil aja suwi-suwi lah. La ilaha illallah ping 3 hadir terus bar. Nanti niku semua ijazatnya hanya 3 kali. Itu kok jadi pirang-pirang niku. Tapi nak la ilaha illallah tolong gak hadir ya tak baleni neh dadi 6. Kok gak hadir? Jebule ping 1000 pun ndak hadir. Lah ini yang masalah. Sekolah waca ndak ini supaya sampean ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus ndak itu karena cara pandang. Itu tadi kalau sampean mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu. Semuanya kelas A itu ya bagi yang menerima la ilaha illallah. Neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Jadi ini kalimat pembeda. Makanya kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namu. Terus wa biha wa 'alaiha. Ini jajah gini usume usum. Wa biha wa 'alaiha. Tren ini gini wa 'alaiha wa biha. Wa biha apa wa 'alaiha? Enggak yang di sini umumnya. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa 'alaiha wa biha. Wa 'alaiha wa biha. Wah berarti orang jelas prinsipnya, gak jelas, gak jelas. Jadi kalau suwon Mbah Mun sepuh-sepuh niku fi akhiri hayati nu sering maos talqinu dzikri. Karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah. Yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilaha illallah. Kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha illallah. Ada maghfirah karena yang terima la ilaha illallah. Makanya istighfar
Kalau nu cara oleh ijtihad, niku istighfar itu setelah la ilaha illallah cara kula oleh ijtihad. Di beberapa Indonesia itu thariqah punya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik. La ilaha illallah dulu baru. Karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar. Ini cara madzhabnya Abul Hasan apa? Asyadzili, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai li hadil kalimah. Karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya. Orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun. Sekali melafatkan la ilaha illallah itu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighosah. Ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafatkan la ilaha illallah secara sah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Berarti dulu mana la ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah? La ilaha illallah cara madzhab Abul Hasan Asyadzili karena alasannya wong kafir sing kafir wae tanpa istighfar asal kalimat la ilaha illallah benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Jadi cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili itu la ilaha illallah yang benar dan kamu baru istighfar. Nanti insya Allah pasti dimaafkan bihaqi la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai bihadil kalimah. Karena sahnya istighfar setelah kalimat ini sah. Yaitu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum ma qad salah. Nah, ukuran iyan tahu pakai apa coba? Hei para wong kafir nak kowe mendo sangka kekafiran ukurannya pakai apa? La ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yughfar lahum ma qad salah. Makanya ketika ya Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq beberapa lama arja ayatin fil Quran adalah qulil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salah. Ketika mana kan abet sisa malaikat, dia wong kafir 70 tahun Gusti. Mau celek luwih pisan langsung jenengan sepuro. Mosok kula imam tahlil mboten jenengan sepuro. Ya tapi masalahnya nak malaikat, tapi kowe golek wajib lah iku semari perkara iku mulai masalah kan. Bangsa ora ikhlas iku mulai masalah. Nak sing guri malah meneh, tapi kowe ngoco lek lu ambek gremeng. Mergo kesuwen. Dan nak kesuwen wong gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng? Sing tahlil ya melok dosa mergo kesuwen, sing gremeng dosa wong kalimat thayyibah kok digremengi. Nah, terusno sing undang ya melok dosa pisan ribet kan? Ya ora ana fikih ngono ya ora ana. Maksudnya kula cerita daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora grem. Carane piye? Sing mimpin ya sing fasih sing cepet. Ngene insyaallah. Oh teng desa kula anggere muni tahlil piye Gus Bak suweneng kabeh. Mesti cepet, dijamin mesti cepet. Kula sering ngomong, aku cepet lah luwih mandi sing suwi. Mergo suwi mari dosa gremeng ya perkara kok. Nah kiai-kiai kan do sungkan mek kula. Nah tengah adat masyarakat kan nggak sampai Gus sampai anak kiai kan sungkan tadi kiai sing tua-tua akhirnya melok cepet. Dan ini harus dielmoni. Saya ulang lagi ya. Sebetulnya dalam thariqah Syadziliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa? Sihhatul istighfar itu ba'da sihhati la ilaha illallah. Jadi dia apa? Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saiki intiha anil kufri. Berhenti kekafiran dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu langsung yughfar lahum ma qad salah. Dan Allah ngendikan fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambi. Ai bihadil kalim. Artinya gini, bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar. Mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar. Maka terus dibutuhkan latihan-latihan dari ahlul ilmi, misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Asy'ari, itu pelatihan-pelatihan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang luar biasa. Misalnya begini, ambil saja la ilaha illallah itu dengan makna seperti ini. Tidak ada sesuatu yang maujud kecuali disebabkan oleh yang super maujud. Alam raya ini, langit bumi ini kadung berstatus maujud. Kan nggak mungkin yang maujud diciptakan yang tiada. Nak ngono hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Lah wajibul wujud ini yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas Anda iman tuh lebih tinggi. Selama ini kan enggak. Orang no pangeran kecuali Allah. Terus Allah itu yang siapa? Ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati. Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati zatnya. Saya adalah sing khalaqas samawati wal ardha misalnya.
saya adalah zat yang begini begini begini. Karena itu dengan cara itu bisa dikenali. Ya, dengan cara itu bisa dikenali. Makanya Allah itu harus kita kenali, yaitu lewat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi adalah ma'rifatullah. Ya caranya ma'rifat tadi dimulai, gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam, sesuatu yang tidak ada. Pasti yang namanya maujudat diciptakan yang maujud. Karena maujud ini maujud pencipta harus super. Lah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Karena pencipta harus awal. Gak mungkin Fir'aun itu Tuhan lahirnya di bumi, berarti dulu buminya ketimbang Fir'aunnya. Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu, masa dulu buminya ketimbang Tuhannya. Makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal, bersifat qadim. Nah kalau kamu mulai latihan gitu, iman kamu itu bil bayyinah, dan syaratnya iman yang benar adalah bil bayyinah. Bayyinah itu jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan diri, qul inni ala bayyinatim mir rabbi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sing sampai welo-welo. Welo-welo itu layak balus syakka wal irtiyab, sudah enggak bisa ragu lagi. Nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini, la ilaha illallah itu mau rutinitas. Pemenang nak kasiat ribet mana kan? Nak diwaca 1000 kasiat ini, nak diwaca 2000 kasiat. Wah itu ngawur lagi. Makanya itu pinternya Nabi nomor 1 itu al ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lagi wastaghfir li dzambi. Jadi mana kalau suwon kenapa ini cerita Mbah Mun, kenapa akhir-akhir beliau sering talqinu zikri, sering melatih zikir. Itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super. Kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats atau wabiha nub'ats insyaallah ta'ala minal amin. Ya itu tadi, kita sebagai kiai itu ikut menjaga ini. Jangan sampai kalimat ini membosankan. Tahlile suwi barbar segitu ram ana sing nyo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lane kurang panjang iki wakaf ta ora terus panjang. Terus kula suwun bahwa agama ini dimulai hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.